kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, ketika Yesus berkarya, ia bertindak sebagai seorang rabi, guru agama Yahudi. Dia mengajar orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya, dan bagian besar dari waktu Yesus mengajar itu dihabiskan di wilayah Galilea. Dan kemudian ketika Yesus mengajar, dia mengambil tempat yang berbeda-beda. Ada waktunya di hari Sabat, Yesus mengajar di sinagoga. Tetapi ada waktunya Yesus juga mengajar di luar ruangan. Ia mengajar di pantai Danau Galilea sambil duduk di atas perahu. Kita bisa mengingat misalnya perumpamaan, kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan orang. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mengajar di pantai ini. Kemudian ia mengajar juga di dekat ladang gandum. Maka Yesus mengajar tentang perumpamaan mengenai seorang penabur. Nah, yang hadir ketika Yesus mengajar itu adalah umat atau rakyat atau orang Yahudi pada umumnya, kaum awam. Dan kalau memperhatikan apa yang diceritakan di dalam Injil, banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan Yesus mengajar. Memangnya bagaimana cara Yesus mengajar sampai membuat orang banyak itu terkesan dan ingin terus mendengarkan dia? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat satu cara yang digunakan oleh Yesus sebagai rabi ketika ia mengajar, yaitu cerita. Dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus menggunakan teknik ini, menyampaikan kebenaran, menyampaikan pengajaran, tetapi pengajarannya disampaikan dalam cerita. Ada banyak cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan kemudian tercatat di dalam Injil. Silahkan mengingat cerita yang sangat terkenal di dalam Injil. Orang Samaria yang murah hati. Ingat juga misalnya anak yang hilang. Nah, kenapa Tuhan Yesus berbicara dengan menggunakan cerita? Cerita itu berbicara bukan hanya kepada telinga, tapi juga kepada pikiran dan hati. Jadi ketika orang mendengarkan cerita, telinga memperhatikan, pikiran berusaha untuk mengerti, dan pikiran juga membuat teater. Tempat pendengar menayangkan adegan yang ia dengar. Dan kemudian ketika mendengarkan cerita, hati orang yang mendengarkan juga ikut terlibat. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita. Tetapi dia juga dengan hatinya, dengan perasaannya, bisa jadi merasakan kesedihan, kegembiraan, kejengkelan karena melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Nah, kalau orang mau menangkap pesan dari sebuah cerita, maka yang harus dilakukan adalah memperhatikan apa yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita itu dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Nah, Tuhan Yesus sebagai rabi mengajar, dan salah satu cara yang digunakan adalah cerita. Dan kalau kita memperhatikan cerita yang dibuat, yang diceritakan oleh Yesus, maka kita bisa melihat jalan ceritanya mudah diikuti. Dalam cerita tentang orang Samaria yang murah hati, lihat, sederhana sekali ceritanya. Ada orang yang dirampok. Barang-barangnya diambil dan dia sendiri dipukuli lalu ditinggalkan dalam keadaan setengah mati.
Imam lewat, tetapi hanya melihat dan melewati dari seberang jalan, tidak menolong. Lewi lewat, hanya melihat dan melewati dari seberang jalan, tidak menolong. Dan kemudian orang Samaria lewat. Nah, orang Samaria ini memberikan pertolongan mulai dari membersihkan luka, membalut luka, sampai membawanya ke penginapan, lalu merawatnya. Jalan ceritanya mudah. Kemudian tokoh-tokohnya tidak banyak. Dalam cerita ini tadi, kita lihat tokoh yang penting, tokoh yang perlu mendapatkan perhatian. Kita lihat siapa saja. Ada orang yang dirampok, kemudian ada imam Lewi, dan ada orang Samaria. Pemeran tambahan, ada perampok, ada pemilik penginapan. Tapi dua tokoh ini tidak perlu diperhitungkan sungguh-sungguh. Dan keledainya yang digunakan oleh orang Samaria ini nggak perlu diperhitungkan. Jadi hanya 3 tokoh utama yang perlu diperhatikan: imam, Lewi, dan orang Samaria. Tetapi cerita ini memiliki makna yang sangat serius dan menyentuh hati. Kenapa? Pikiran membayangkan, pikiran membuat imajinasi orang yang jatuh ke tangan perampok, dipukuli setengah mati, tergeletak di pinggir jalan. Imam dan Lewi, orang-orang terkemuka dalam agama Yahudi, hanya melihat, tidak menolong. Sebaliknya, orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang rendah, yang disingkiri oleh orang-orang Yahudi, malah justru memberikan pertolongan. Nah, cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Mudah diingat, gampang diikuti jalan ceritanya, tokohnya tidak banyak, tetapi menyentuh hati. Dan orang dapat dengan mudah belajar dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Sekali lagi, kalau orang mau belajar tentang kebenaran yang disampaikan di dalam cerita, maka perhatikan tokoh-tokohnya. Dan yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam cerita tentang orang Samaria yang murah hati, yang tercatat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, itu adalah peran orang Samaria. Dia bertindak sebagai sesama yang memberikan pertolongan secara tuntas. Mulai dengan hati tergerak oleh belas kasihan, kemudian membersihkan luka dengan anggur, kemudian meminyakinya, membalutnya, membawa orang itu ke penginapan dengan keledainya sendiri. Lalu di penginapan dia merawatnya. Setelah merawatnya, keesokan harinya dia pergi. Sebelum pergi dia berpesan, rawat orang ini uangnya. Kalau kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya nanti waktu aku kembali. Nah, cerita-cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bisa dipelajari dengan cara seperti ini. Dan rupanya orang banyak yang mendengarkan Yesus mengajar terpesona dan senang dengan cara ini. Dan saudara-saudara, cara membaca yang seperti ini bisa digunakan untuk membaca cerita-cerita lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Anak yang hilang, misalnya itu ya. Kemudian yang lain lagi ada perumpamaan tentang janda dan hakim, orang yang berhutang, dan sebagainya. Dan dengan cara seperti ini kita bisa melihat
kebenaran yang dulu disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengarkannya, sekarang juga disampaikan kepada kita. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.